Jadi jangan Anda samakan tata cara bahasa di dalam Al-Quran dengan tata cara bahasa di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Ya. Jadi Anda salah, di sini Anda blunder, ya. Jadi Anda merasa harus ada nama Paulus bin siapa? Oh, berbeda. Tata bahasa Perjanjian Baru dengan tata bahasa Al-Quran kan jelas berbeda. Anda mau membantah dari mana coba? Anda hanya memaksakan pendapat Anda kepada kita semua. Jelas-jelas harusnya harus tertulis di sana Muhammad bin Abdullah. Ya, karena dia adalah seorang nabi besar. Ya kan? Nabi terakhir buat umat Islam. Gitu. Ya. Jadi Anda ini jangan blunder lah dengan memaksakan menyamakan dengan tata cara bahasa yang tertulis di dalam Perjanjian Baru. Ya. Coba sedikit Anda luangkan waktu untuk menjawab pertanyaan saya. Sebenarnya apa yang Anda ingin ketahui? Sehingga Al-Quran itu harus menyebutkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah anaknya Abdullah. Sebenarnya tujuan Anda bertanya itu apa sebenarnya? Apa poin dari pertanyaan Anda ini sebenarnya? Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk di dalam Al-Quran, tetapi tidak ditemukan sedikit pun kesalahan di dalam Al-Quran. Maka caranya satu-satunya adalah mempertanyakan hal-hal yang tidak penting, tanpa menyadari ketika pertanyaan itu dilemparkan kembali ke dia tidak bisa jawab. Gitu aja Bang. Ya, saya sih sepakat, sependapat. Sebenarnya apa tujuannya dia menanyakan di mana di dalam Al-Quran itu ada disebutkan Muhammad bin Abdullah. Nah, kalaupun misalnya kita sudah menjawab dengan tegas, tidak ada disebutkan bahwa Muhammad itu adalah anak laki-lakinya Abdullah. Berarti apa yang Allah kemudian sebutkan tentang Muhammad kan sudah dijelaskan dalam surah Fat bahwa Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah. Jadi tidak perlu dikatakan lagi dia adalah sebagai anak manusia, tetapi dia adalah utusan Allah, kan gitu. Atau jangan-jangan mereka karena tidak menemukan bahwa Muhammad SAW itu anak manusia, jangan-jangan mereka mau menyembah Muhammad ini. Saya curiga gitu. Dipikirnya Muhammad ini tidak punya bapak, berarti Muhammad ini adalah anak yang lahir tanpa bapak gitu loh. Karena tidak ada bin Abdullah di dalam Al-Quran. Mungkin itu sih. saking saya penasarannya tujuannya apa bertanya tentang hal-hal kayak begitu. Nah, namun ternyata adinda saya pun Bamtri ya sudah mengakui bahwa sebenarnya mereka hanya mencari-cari hal-hal yang tidak ada di dalam Al-Quran. Kenapa nggak sekalian aja nanya di mana dalam Al-Quran disebutkan bahwa sepatu atau sendal Rasulullah itu nomor 32 atau 42. Tanya aja gitu kan sama aja. Apa yang saya cari sama seperti yang Anda cari. Itu ya. Apa yang Anda lakukan sama seperti apa yang saya lakukan. Intinya itu aja. Ya kan? Jadi kalau Anda tidak mau dipertanyakan tentang Al-Quran Anda, kitab Anda, ya kalau mau berdebat, kalau mau berdialog, ya Anda pakai kitab Anda. Jadi jangan mengutip ayat dari Alkitab kami. Oke? Di dalam diskusi soal agama, soal bertanya dan ditanya itu biasa, kan gitu. Anda menanyakan, sama ketika saya berdebat dengan seorang pendeta dari Papua yang mengaku dirinya adalah Bani Israel, tapi entah dari suku mana, kan gitu. Mana
kalimat di dalam Al-Quran itu Muhammad bin Abdullah. Dia katakan seperti itu. Seakan-akan Al-Quran itu adalah karangan Muhammad. Andai saja Al-Quran itu adalah karangan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Al-Quran itu kelak akan dikenal sebagai kitab suci yang paling hebat di antara seluruh kitab, di mana di dalam Al-Quran itu kelak akan dikenang selama-lamanya sebagai sebuah kebenaran mutlak absolut yang tidak bisa dibantah oleh apapun, di mana Al-Quran kelak isi kebenarannya dibenarkan oleh sains, dibenarkan oleh zaman, dibenarkan oleh ilmu pengetahuan. Andai saja Al-Quran itu adalah karangan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sebagai sunnatullah, sebagai manusiawi, maka Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan mengatakan Muhammad bin Abdullah. Artinya Al-Quran itu adalah Al-Quran yang diwahyukan kepada seorang nabi bernama Muhammad, anak laki-lakinya Abdullah, agar Muhammad dikenang secara pribadi bahwa anak Abdullah adalah seorang rasul, anak Abdullah adalah seorang pemimpin, anak Abdullah adalah seorang raja, dan dia dikenang sampai ke akhir zaman, dan ajarannya murni tidak terganti oleh apapun. Andai saja Al-Quran itu karangannya, maka dia akan menorehkan kata bin Abdullah di dalamnya. Sayangnya Al-Quran itu bukan karangan Rasulullah Muhammad SAW, tetapi dia adalah kalamullah, di mana dia adalah seorang nabi yang di mulutnya ditaruh firman Allah. Nabi tersebut sama seperti Musa. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Dia tidak akan berkata-kata selain daripada apa yang diperintahkan untuk ia katakan. Ulangan 18 ayat 18. Matius 16 ayat 12 sampai kepada ayat ke 15. Jadi Anda harus paham, andai saja Al-Quran itu adalah karangan Rasulullah, maka dia akan menuliskan silsilahnya di dalam kitab suci yang begitu hebat. Dia akan menuliskan silsilahnya agar dia dikenang oleh semua manusia secara pribadi. Tetapi sayang sekali, Allah lebih dulu mengakuinya. Apa pengakuan Allah? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum rukka'a sujjadan yabtaguna fadlan minallah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athiris sujud wa ila akhir ayat. Jadi jelas sekali Allah lebih dulu mengakuinya bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Bukan lagi disebut sebagai anak manusia, tetapi disebut sebagai utusan Allah atau utusan Allaha Elohim Abraham. Sangat sempurna, dan itu menjawab tuduhan kalian yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah karangan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi, saudara, ketika Anda ditanya kembali, mana di dalam kitab Anda, pengarang-pengarang kitab Anda, seperti Paulus disebutkan namanya, layaknya orang Yudaism menyebut nama bapaknya ketika dia disebut. Iya tak? Iya kan? Mereka juga menggunakan bin. Mereka juga menggunakan bin. Musa menggunakan bin. Iya kan? Abraham menggunakan bin. Semua nabi-nabi Israel itu menggunakan bin. Jadi Anda harus paham itu. Jadi ketika Anda berani bertanya, maka Anda pun harus berani ditanya. Kan gitu ya. Udah jelas? Udah jelas penjabaran saya? Atau saya mau ulangi lagi? Kan saya sudah bilang, jangan Anda samakan tata bahasa di dalam Alkitab Perjanjian Baru dengan tata bahasa atau tata cara penempatan karakter itu
Ya, harus sama dengan Al-Quranmu. Itu kan sudah jelas saya bicara. Ya jangan Anda berkelit terus, gitu. Nah, kalau memang tidak ada nama Muhammad bin Abdullah di sana, jadi Muhammad siapa yang di sana? Muhammad yang mana? Muhammad yang bagaimana? Silsilahnya seperti apa? Gitu. Kamu ini lucu karena bertanya sesuatu tanpa kamu harus tahu apa tujuannya sebenarnya kamu itu bertanya. Kalau kamu berkata, harus jelas Muhammad yang menuliskan Al-Quran itu Muhammad siapa. Memang pada saat itu ada berapa Muhammad? Saat itu satu-satunya manusia yang bernama Muhammad adalah dia yang diutus oleh Allah untuk menerima Al-Quran. Gak ada siapa-siapa. Dari sejak Nabi Adam sampai kepada Aminah dan Abdullah melahirkan seorang putra bernama Muhammad. Tidak ada orang sebelumnya yang menamai dan menggunakan nama itu. Maka orang-orang kala itu tanpa mengucapkan bin Abdullah, mereka ketika mendengarkan nama Muhammad, mereka pasti sudah tahu. Muhammad berarti orang sudah mengarah kepada penerima wahyu, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas kemudian ketika Anda terpojok, Anda mengatakan jangan kamu sama-samakan cara penyebutan nama di dalam Perjanjian Baru dengan Al-Quran. Ini membuktikan Anda ini tidak terpelajar. Justru di dalam kitab Anda, Tuhan Anda itu menggunakan kata bin dengan bahasa bar. Yesus bar Abbas, Yesus bin Abbas, atau Yesus putra Bapa. Iya kan? Yohanes bin Zebedeus, artinya Yohanes putra laki-lakinya Zebedeus. Yakobus bin Zebedeus, artinya Yakobus putra laki-lakinya Zebedeus. Tuhanmu pun digunakan kata bin. Yesus bar Abbas, Yesus putra Bapa, Yesus bin Maria, Yesus putra laki-lakinya putra Maria. Udah jelas kok. Jadi tidak ada alasan Anda ketika ditanyai mana nama kedua orang tua Paulus, Anda lantas kemudian mengatakan jangan sama-samakan Al-Quran dengan Perjanjian Baru. Loh, yang mau menyamakannya siapa? Satu kalamullah, satu perkataan manusia biasa. Tentu nggak sama. Tapi kan Anda lagi bertanya, mana di dalam Al-Quran disebutkan Muhammad bin Abdullah? Harus tahu, supaya ditahu bahwa Al-Quran itu betul-betul adalah karangan Muhammad bin Abdullah. Itu kan pertanyaan konyol. Kan sudah jelas dijawab bahwa Al-Quran itu diwahyukan kepada orang yang pertama kali menggunakan nama Muhammad. Jadi kalau dikatakan penerima Al-Quran itu sudah tentu bin Abdullah. Berarti dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia disebut sebagai seorang penolong lain, seorang penghibur, kata Yesus. Dialah yang akan mengajarkan tentang segala sesuatunya. Saya tadi salah ngucap, ya, saya katakan Matius, saya lupa itu Yohanes 16 ayat 7 sampai ayat 15. Bahwa dialah Muhammad bin Abdullah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum. Bukan burung merpati yang kau sebut sebagai Roh Kudus yang kamu ambil dari Al-Quran. Jadi saya katakan kepada Anda, kalau Anda beralasan jangan Anda sama-samakan, emang nggak sama. Alasan Anda disamakan karena orang Islam bertanya kepada Anda, mana Paulus bin Kece, Paulus bin Fulus, Paulus bin Roma? Nggak ada kan di dalam kitab Anda. Lantas kemudian Anda mengatakan, jangan sama-sama dulu. Buktinya di kitab Anda ada disebut Yohanes bin Zebedeus, Yesus bin Barabas, ada di dalam kitab Anda. Berarti sama kan? Sama-sama menggunakan bin, sama-sama menjelaskan anak siapa. Jadi kalau Anda
ingin bertanya sesuatu, Anda harus tahu tujuannya apa dulu. Jangan karena diinformasikan dari misionaris, yuk tanya yuk kepada orang Islam, pasti mereka nggak akan bisa jawab. Sorry, pertanyaan kayak gini, ya itu bisa dijawab sama anak SD di dalam ajaran agama Islam. Belajar lagi ya kawan. Sekarang kitab perjanjian baru itu bukan Al-Quran ya. Jadi tidak perlu disebutkan Paulus itu bin siapa. Paulus kan orang Yahudi. Ya, Paulus itu kan orang Yahudi. Jadi jangan samakan antara penempatan karakter atau tokoh di dalam kitab Injil dengan Al-Quran. Nah, masa mau dibandingkan antara Paulus dengan Muhammad? Muhammad itu kan menurut kalian itu kan nabi terakhir, oke? Di dalam perjanjian baru, Yesus disebut sebagai putra. Putra siapa? Putra Bapa. Berarti kan harusnya orang Yahudi juga disebut nama bapaknya siapa gitu loh. Iya kan? Nah, Yesus Barabas, Yesus putra Bapa. Kemudian Yohanes Zebedeus, Yohanes anak laki-lakinya Zebedeus, dan seterusnya dan seterusnya. Orang Yahudi juga menggunakan bin. Nah, sekarang Paulus itu bin apa? Ayo, bin tuyul. Kalau nggak ada, kamu cara ngelaknya itu yang rasional dong. Kalau begitu silakan umat Islam bersyahadat kembali, mengulang syahadatnya. Ya, jangan pakai Muhammad. Muhammad itu kan tidak jelas. Ya, harusnya kan di sana kan ditulis Muhammad bin Abdullah. Ya, yang kalian sebut Muhammad itu yang mana? Abangku. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa'minu billahi wa rasulih nabiyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Hai manusia, kata Rasulullah Muhammad bin Abdullah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua. Aku ini adalah utusan Allah kepada seluruh umat manusia. Ya. Yaitu aku utusan Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan kepada Rasulnya, yaitu diriku, adalah Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya. Dan ikutilah Dia supaya kamu mendapat petunjuk. Ikutilah aku supaya kalian mendapatkan petunjuk. Qul ya ayyuhan nas, katakanlah wahai seluruh manusia, inni Rasulullah, sesungguhnya Muhammad bin Abdullah itu adalah Rasulullah, utusan Allah, ilaikum, kepadamu jami'a, semua. Jadi jelas, tidak ada yang bisa diragukan dalam Al-Quran tentang kepada siapa Al-Quran itu diwahyukan. Karena kenapa? Rasulullah Muhammad SAW yang adalah putra laki-lakinya Abdullah telah mengatakan, inni Rasulullah ilaikum jami'a. Aku ini Muhammad bin Abdullah adalah Rasulullah, utusan Allah
untuk kalian semua. Meskipun tidak dikatakan Rasulullah, inni Muhammad Rasulullah, tetapi yang mengatakan itu adalah Muhammad, maka sudah pasti dia adalah bin Abdullah. Tidak ada Muhammad selain beliau pada kala itu. Belum ada manusia yang menamakan dirinya dengan nama Muhammad selain daripada beliau. Maka yang mengatakan kalimat ini adalah orang yang menerima wahyu pertama kali dari Allah, yaitu Muhammad bin Abdullah. Qul ya ayyuhan nas, katakanlah wahai seluruh manusia, bahwa sesungguhnya ini Rasulullah ilaikum. Saya ini anaknya Aminah, ya, anaknya Abdullah, Rasulullah, utusan Allah ilaikum, kepadamu semua jami'an. Jadi Muhammad itu yang menerima Al-Quran itu adalah anaknya Abdullah. Dan ini jelas, syahadat Rasulullah jelas. Inni Rasulullah ilaikum jami'a. Aku adalah Rasul Allah untuk kalian sekalian. Itu syahadat beliau. Sekarang coba tunjukkan ayat di dalam Al-Quran Anda bahwa Muhammad itu bersyahadat atas nama Isa dan atas nama Allah SWT. Coba tunjukkan di dalam Al-Quran Anda itu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dengan lisannya sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada para sahabatnya dengan berkata, wa iz qala Isa banu Maryam ya bani Israel inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yaday minat tawrata wa mubashiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Jadi Rasulullah SAW secara tidak langsung memproklamirkan kepada umat Islam bahwa beliau mengakui kerasulan Isa alaihissalam. Ya. Ini Rasulullah ilaikum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya Rasulullah Isa itu adalah utusan Allah sesuai dengan pengakuan Nabi Isa kepada Bani Israel. Di dalam kitab yang kamu imani sebagai kitab suci, Rasul Isa alaihissalam banyak mengakui dirinya sebagai utusan Allah. Contoh, di dalam Yohanes 17 ayat 7. Hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku sesungguhnya adalah utusanmu. Inni Rasulullah ilaikum. Itu pengakuan Rasulullah tentang kerasulan Nabi Isa alaihissalam. Sekarang coba kamu tunjukkan kepada saya pengakuan kerasulan Paulus dari Yesus yang kau tuhankan. Silakan. Mohon maaf, yang saya maksud adalah Yohanes 17 ayat 3. Yesus mengatakan kepada Bani Israel, Inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat taurat wa mubashiran birasulin, dan seterusnya. Jadi Rasulullah Muhammad SAW kembali mengingatkan kepada seluruh umat manusia bahwa Isa alaihissalam itu adalah utusan Allah. Sebagaimana ketika Isa alaihissalam atau yang kemudian dipalsukan namanya menjadi Yesus, bahwa sang penghibur itu kelak ketika ia datang, ia akan mengingatkan kepada kamu tentang aku. Maka Rasulullah mengingatkan kepada manusia tentang siapa Nabi Isa alaihissalam dengan mengatakan, wa iz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israel inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi. Ya, Nabi Isa mengatakan kepada kaumnya Bani Israel
di dalam Yohanes 16 bahwa ketika dia datang, yaitu seorang penolong lain, dia akan mengingatkan engkau tentang aku. Makanya Rasulullah mengajarkan firman ini kepada seluruh umat manusia agar saudara pahami dengan baik. Berarti dari NT ini Pak Jul setuju ya bahwa Muhammad dan Paulus sama-sama rasul, sama-sama utusan. Begitu kan? Maksudnya kan begitu ya Pak Jul ya. Oke, berarti kita sepakat ya di sini ya. Anda mengakui bahwa Paulus itu adalah rasul. Saya mengakui bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rasul. Kita sepakat bahwa Paulus adalah rasulmu, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rasulku. Nah, dari mana kemudian saya mengetahui bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Rasulullah? Ya, dari kitabku sendiri. Allah yang mengakui kerasulan beliau. Qul ya ayyuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'a. Hai seluruh manusia, sesungguhnya aku ini adalah Rasul Allah yang dikhususkan, yang diutus kepada seluruh umat manusia. Ini firman Allah. Ini pernyataan Allah. Dikatakan di dalam ayat ini jelas sekali. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Bahwa sesungguhnya Allah itu tidak ada Tuhan selain Dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Sementara Rasulmu mengajarkan Tuhan yang dihidupkan dan yang dimatikan. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan La ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu. Tidak ada Tuhan selain Dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Sementara Rasulmu Paulus mengajarkan Tuhanmu dimatikan dan dihidupkan atau dibangkitkan. Jadi antara Rasulmu dengan Rasulku berbeda. Sekarang kalau Anda ingin tahu manakah Rasul yang sesungguhnya, sedangkan penamaan Rasul saja Anda tidak tahu, tapi Anda nobatkan kepada seorang penjagal bernama Paulus. Anda ingin mengakui dan Anda ingin memaksakan bahwa saya mengakui kerasulan Paulus. Nauzubillah, summa nauzubillah. Saya berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang berupa manusia, berwujud manusia seperti Anda. Paulus itu bukan seorang rasul. Jangankan sebagai rasul, sebagai nabi pun tidak. Jangankan sebagai nabi, sebagai orang yang dikenal sebagai murid Yesus pun tidak. Jangankan sebagai seorang murid, sebagai orang yang dikenal oleh Paulus pun tidak. Apalagi duduk menjadi seorang rasul. Ya, saya ingatkan kepada Anda. Rasul itu mengingatkan dan mengajarkan La ilaha illallah huwa yuhyi wa yumitu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah Ibrahim yang menghidupkan dan yang mematikan. Sementara Rasulnya orang Kristen mengajarkan Tuhan itu dimatikan. Tuhan itu dihidupkan dan dimatikan. Nauzubillah, summa nauzubillah.